Gerakan NU Peduli COVID-19 saat ini kita refocusing, artinya kita saat ini fokus untuk penanganan pesantren-pesantren. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak bulan Juni, beberapa pesantren sudah memulai aktivitasnya, ya. Namun dalam proses perjalanan kemungkinan pesantren terkena itu lebih besar, ya. Berdasarkan beberapa evaluasi kita, saat ini ada beberapa pesantren yang memang sudah menjadi klaster-klaster baru, dan itu perlu pendampingan khusus untuk bisa menjalani proses-proses karantina agar terbebas dari COVID-19 di pesantren ini. Insya Allah kita semua bersama-sama saling bergotong royong, bahu-membahu untuk bisa bersama-sama menangani COVID, terutama di pesantren. Bentuk-bentuk kegiatan kita saat ini di pesantren juga kita melatih beberapa satgas-satgas baru di pesantren, juga bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti RMI, Lazisnu, Lembaga Kesehatan NU, juga Lembaga Takmir Masjid, dan lembaga-lembaga lain yang berada dalam satu naungan NU, baik Banom, ya. Sama-sama kita membuat satu kegiatan seperti promotif, preventif, bahkan kita juga membuat satu mekanisme rujukan bagaimana ketika pesantren menjadi satu klaster dan mengharuskan karantina massal, penanganan kita harus perkuat, ya. Mekanisme jejaring komunikasi dan koordinasi dalam menangani karantina massal di pesantren juga harus kita perkuat, membangun jejaringan antar pemerintah daerah, pemerintah wilayah, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat juga sama-sama kita membangun jejaring, karena pada dasarnya pesantren ini adalah miniatur Indonesia, jadi harus sama-sama kita tangani, kita bantu, kita selesaikan agar melewati masa pandemi ini dengan sehat. Saat ini sekitar ada 60 pesantren yang sudah melewati atau terkena COVID-19, ya, sudah selesai maupun yang baru-baru terkena COVID-19. Dari sekitar 28.000 pesantren, ya, yang baru terreport ada 60. Namun jangan khawatir, justru dari pesantren ini selama kita bisa melalui fase karantina ini dengan bagus, dengan baik, dan penanganannya baik, justru ini akan lebih aman dibandingkan anak-anak yang berada di rumah lalu keluar bebas tanpa arah, ya. Jadi pesantren ini justru menjadi satu contoh yang baik dalam penanganan kasus COVID-19 ini, terutama dari sisi herd immunity, karena memang sebagaimana kita ketahui bersama, di pesantren ini majemuk, ya, dan dengan kapasitas yang lebih banyak, ya, otomatis memang penularan akan lebih banyak. Tapi penanganan di beberapa pesantren, ya, santri-santri ini insya Allah sehat-sehat. Namun yang perlu kita dampingi bersama santri, tetap kita awasi, kita pantau kesehatannya saat menjalani karantina, dan juga terutama dari karyawan, keluarga pondok, dan para kiai-kiai kita juga harus pantau bersama-sama. Ya, di NU Peduli saat ini sudah hampir lebih dari 300, ya, kabupaten yang aktif. Namun variasi di setiap beberapa daerah yang saat ini yang aktif memberikan laporan kurang lebih antara 60 sampai 100, ya. Dalam proses pandemi COVID ini yang sudah lebih dari 7 bulan yang kita lalui saat ini memang terasa sangat berat, karena penyebaran COVID ini merata di setiap daerah, setiap tempat, dan setiap wilayah, ya. Ditambah lagi setiap para petugas relawan NU justru mempunyai resiko yang lebih besar. Tapi alhamdulillah teman-teman di relawan di lapangan masih semangat, masih tetap siap gotong royong, bahu-membahu untuk membantu masyarakat seperti di pasar, di lingkungan, juga membantu
para kiai di pesantren-pesantren dan juga di komunitas-komunitas lainnya, terutama yang kita akan kedepankan adalah baik sifat promotif ya, untuk bisa merubah perilaku. Bayangkan, jangan sampai kita hanya fokus menunggu vaksin saja. Justru kita saat ini mengubah perilaku kita dengan menghargai orang lain, menghargai diri kita dengan hanya cukup menggunakan masker. Pertama menggunakan masker, lalu menjaga jarak ya, dan sering-sering mencuci tangan. Hanya itu sampai saat ini cara paling mudah dan efektif untuk bisa terhindar dari COVID-19. Jadi saya harap kita semua sama-sama mengedukasi seperti itu.